Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang berisi berbagai macam informasi, dasar-dasar jualan online, tips dan trik, juga tutorial. Dan buat teman-teman yang baru saja klik video ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa berguna. Dengan saya Adang, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara berjualan di Lazada menggunakan HP. Apa aja yang akan dibahas di video ini, yaitu kita membuat toko dari nol sampai bagaimana cara upload produk di Lazada teman-teman ya. Semuanya juga itu menggunakan HP. Nah nanti untuk optimalnya itu kita bisa menggunakan website. Nah kenapa harus pakai HP bang? Kan di website juga bisa dan lebih efektif juga lebih komplit. Dari data e-commerce, persaingan marketplace Indonesia, Lazada berada di peringkat keempat pengunjung website terbanyak setelah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dan untuk ranking aplikasinya, Lazada menjadi aplikasi terlaris ketiga dalam kategori aplikasi belanja Play Store, begitupun juga App Store ya. Itu dari data website iPrice kuartal 4 2020. Nah, pas tadi saya cek ternyata Lazada itu berada di peringkat pertama ya teman-teman di Play Store sebagai aplikasi belanja terlaris nomor 1. Nah, jadi banyaknya peminatnya itu lebih menggunakan aksesnya itu lewat aplikasi bukan dari website. Dan juga biasanya itu kalau misalkan teman-teman itu ada yang belum punya laptop ataupun komputer, bisa menggunakan HP untuk cara daftarnya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ya buat tokonya dari nol. Oke, di sini ada 3 aplikasi. Kalau misalkan untuk daftar aja itu mungkin gampang, kita cuma butuh aplikasi Lazada Search Centernya aja. Nah kalau misalkan teman-teman butuh kayak buat banner, buat logo, itu bisa menggunakan aplikasi Poco Design dan Canva. Oke, yang pertama kita buka dulu Lazada di sini. Nah seperti biasa di sini kita langsung buka toko gratis, itu udah ada tulisannya ya. Selanjutnya kita masukkan nomor HP. Ingat ya, nomor HP-nya itu harus nomor HP yang aktif teman-teman, karena akan dikirimkan semacam kode OTP. Di sini saya masukkan dulu nomor HP. Nah, ini udah. Kalau misalkan udah dimasukkan, kita klik pesan. Nah, kita tunggu sampai ada notif pesan OTP-nya ya, teman-teman. Oke, ini udah ada, kita masukkan. Oke, jika udah, kita klik lanjut. Nah, di sini yang pertama di sini masukkan alamat email. Di sini kita masukkan aja alamat emailnya, misalkan nama saya ya. Nah, misalkan kayak gini nih. Semua aja belum kepake sih yang alamat ini. Ini udah. Terus di sininya itu ada pilih tipe seller, pilih individu. Terus di sini kita masukkan sandi. Sandinya ini harus di random. Pakai huruf besar, huruf kecil, angka, terus simbol. Kayak di sini misalkan itu saya buat yang gampang-gampang aja lah. Seperti ini. Terus di sininya juga sama. Nah, jika sudah semuanya udah sama nih ya, selanjutnya kita buat nama tokonya. Nah, tips dari saya, kalau misalkan teman-teman mau buat nama toko, itu usahakan tokonya itu yang mudah dicari oleh pembeli. Seperti apa contohnya? Kalau misalkan teman-teman itu jualan sepatu, ada sepatu Bandung ataupun ada sepatu Tasik. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi mudah untuk ditemukan. Seperti di sini contohnya itu saya akan menjual produk fashion muslim wanita. Oke, misalkan di sini saya masukkannya itu seperti ini misalkan ya. Ini nama adik saya. Terus di sininya itu nah, kayak gini. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kalau sudah kita klik yang bagian saya telah membaca. Terus selanjutnya kita klik daftar. Nah, di sini udah berhasil daftar, dan untuk bagian loginnya ini surel itu kita harus masukkan email ya teman-teman. Jadi jangan nomor HP. Kalau misalkan nomor HP itu nggak bisa. Kalau di aplikasinya ya. Kalau lewat websitenya sih bisa. Oke, di sininya itu sandinya. Login. Oke. Dan tokonya sudah jadi. Tips cara buat tokonya mungkin udah selesai. Nah, di sini kita harus mengisi beberapa hal yang sudah diberikan oleh Lazada. Di sini ada tambah alamat, verifikasi ID, dan tambah produk pertama. Nah, bedanya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu ketika kita sudah buat toko, kita bisa upload produk, dan ya verifikasi KTP itu bisa di nomor 2 kan ya, kita bisa upload dulu produk, terus kita bisa langsung jualan. Nah, kalau di Lazada itu nggak bisa teman-teman. Kita harus tambahkan dulu alamat, terus harus verifikasi dulu KTP, rekening juga. Nah, setelah semuanya udah diverifikasi, semuanya udah lolos ya, misalkan itu kita bisa upload produk seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja coba tambah alamat di sini. Nah, alamatnya ini teman-teman bisa samakan alamatnya tuh pakai alamat seller ataupun pakai alamat sendiri ya. Kalau misalnya dropshipper itu bisa pakai alamat sendiri seperti itu. Misalkan di sini kita buat dulu ya. Ini cuma contoh aja. Bentar teman-teman ya.
Oke, ini cuman contoh saja. Nah di sini lokasinya itu daerah mana? Misalkan itu di Jawa Barat ya. Terus pilih kabupatennya, itu harus sesuai sih sebenarnya ya. Harus sesuai dengan sel teman-teman. Jadi di Lazada itu emang agak detail sih bagian alamat. Di bagian alamat bisnis, ini teman-teman itu mau disamakan dengan alamat gudang ataupun enggak itu terserah. Dan alamat pengembalian juga, itu teman-teman mau ubah ataupun enggak juga terserah. Jika kalau sudah, kita klik kirimkan. Nah, di sini alamat berhasil ditambahkan. Ini hanya alamat ya. Selanjutnya kita tambah dokumen. Nah, tambah dokumen ini kita harus foto KTP ya teman-teman. Foto KTP-nya itu KTP biasa sih, enggak selfie juga sebenarnya. Nah, kita tambahkan dulu, kita tunggu sampai loading itu selesai. Seperti biasa itu disensor ya. Nah, di sini jenis ID-nya itu pilih yang personal aja. Konfirmasi. Terus di sini nama pertama dan terakhir. Ini harus sesuai dengan KTP juga ya. Misalkan di sini tuh saya masukkan nama dari KTP tadi. Ini disensor juga ya. Mohon maaf teman-teman. Terus di sini kita masukkan nama identitas. Itu nama identitas itu nick ya. Nah, kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, di sini kita harus isi informasi bank nih buat teman-teman ya yang belum punya bank, belum punya rekening bank, itu harus buat dulu kalau misalkan kita mau mau jualan di Lazada. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan kita itu punya aplikasi Oppo kan ataupun Dana ataupun itu nggak tahu bisa diinput ataupun nggak di sini. Kayaknya nggak bisa deh teman-teman. Buat yang tahu tuh silahkan langsung komen aja ya. Sini kita masukkan dulu nama akunnya. Biasanya nama akun itu bakalan sama dengan nama KTP. Nah, nomor rekeningnya kita masukkan. Nah, banknya kita pilih Bank BRI ya, misalkan di sini tuh. Bank BRI. Konfirmasi. Nah, untuk nama cabang, kode bank, dan kode SWIFT itu biasanya itu akan otomatis terisi. Terakhir, kita tambahkan dokumen informasi bank. Ini kita foto buku tabungan kita ya, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai loading itu sudah selesai. Nah, kita klik kirimkan. Nah, dan dokumennya sudah kita upload, alamatnya sudah kita isi. Kita hanya menunggu beberapa waktu saja untuk verifikasi alamat dan dokumen yang sudah kita kirimkan. Biasanya itu durasinya itu sebanyak 1-3 hari, itu maksimalnya ya. Tapi kadang-kadang ada yang cepat, ada yang enggak. Nah, kita kembali ke halaman utama, karena dalam verifikasi pengecekan dokumen itu kita nggak bisa upload produk. Nih, kalau nggak percaya ya. Tuh nggak bisa teman-teman ya. Di sini ada tulisannya itu dokumen Anda masih dalam peninjauan. Jadi ini harus sabar dulu. Jadi itu aja ya cara membuat tokonya. Katanya bang sampai upload produk. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara upload produk di Lazada itu seperti apa. Jadi di sini saya akan ganti dulu akunnya ke akun jualan saya. Saya log out dulu ya. Nah, di sini saya sudah berada di toko jualan saya, dan di sini kita langsung aja praktek bagaimana sih cara tambah produk ataupun cara upload produk di Lazada. Sebenarnya sih untuk tampilannya itu simple ya teman-teman. Di sini kita langsung upload dulu foto, klik dari foto kalau misalkan punya. Terus di sini kita masukkan nama produknya. Misalkan di sini tuh kita masukkan judulnya ya. Ini hanya contoh aja. Nah, kayak gini teman-teman. Ini hanya contoh saja. Terus deskripsinya ini juga hanya contoh juga sih. Jadi kayak gini lah cara upload produk di Lazada. Nah, terus di sini kategorinya silakan teman-teman pilih ya, pilih yang direkomendasikan. Di sini kita contohkan itu pakai yang dress ya. Nah, untuk merek ini kita pilih tanpa merek. Kalau misalnya produknya itu nggak ada mereknya, kalau misalnya ada mereknya ya udah masukkan. Nah, untuk ukuran dan warna ini opsional, itu mau diisi ataupun enggak juga terserah. Yang wajibnya itu merek, deskripsi, nama produk, terus stok sama harga. Sama ini ukuran berat. Di sini kita masukkan misalkan itu stoknya itu 100, harganya itu sekitaran 70.000 ya. Nah, terus di sini package gini untuk ukurannya, dimensi ya. Berat paket, ingat ya, ini kilogram. Di Lazada itu kilogram, bukan gram ya teman-teman. Misalnya kayak gini deh, kalau misalkan ukurannya gram, itu kita bisa masukkan 400. Tapi kalau misalnya dihitung dari kilogram, kita cukup masukkan 0,40. Kayak gini teman-teman. Nah, ini panjangnya itu biasanya itu panjang paket sih, panjang paket. Jadi sini contoh aja. Kayak gini. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, jika udah semuanya, udah sesuai, kita langsung klik kirimkan. Tinggal tunggu dan nanti akan ada notif selamat seperti ini. Apakah ini udah di-upload ataupun belum? Ini belum tentu ya teman-teman, karena di bagian produknya itu biasanya itu ada seleksi juga. Seperti contohnya di sini kita lihat yang klik bagian lebih, terus klik yang produk. Nah, di sini nih.
Nah, di sini kelihatannya itu udah diupload ya. Kita cek di bagian live, di sini nggak ada ya teman-teman. Di sini nggak ada tuh. Kalau semua itu ada. Nah ini nih yang tertunda nih. Ini pasti ada kesalahan di keychain pending seperti ini. Terus yang ditolak itu pasti ada. Biasanya itu yang kita upload. Nah kayak gini nih. Ini yang diupload tadi kan. Ini ditolak. Kenapa nih bisa ditolak? Terus yang tidak aktifnya ini banyak nih. Ini produk aktif biasanya itu stoknya udah habis seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang misalnya upload produk pakai aplikasi terus nggak tahu kok produknya ditolak, itu bisa dicek di websitenya langsung. Nah, kalau misalkan dari sini kita nggak bakalan tahu nih apa aja gitu kekurangannya. Terus kenapa bisa ditolak? Aplikasi Lazada ini mungkin sangat cocok banget kalau misalkan kita buat toko dulu. Setelah buat toko, untuk upload produknya itu bisa pakai website. Pakai website itu bisa lebih lebih spesifik, lebih detail gitu teman-teman. Soalnya tampilan website upload produk dengan tampilan HP itu jauh berbeda banget seperti itu. Dan ya, nah mungkin itu aja untuk videonya. Semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat. Dan kalau misalkan tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa langsung baca deskripsi. Di deskripsi saya sudah buatkan sebuah kesimpulan yang mungkin bisa berguna buat teman-teman. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.